Oke, shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, gimana kabarnya? Saya senang kalau di tengah pada pagi itu ya, selalu ceria dan selalu semangat. Perkenalkan, nama saya Stevi, tadi seperti kata Pak Sajang, ya saya melayani di Youth ya, barengan JC. Kalau JC yang di JGC, saya lebih banyak yang di KTC. Hari ini saya datang bersama dengan istri tercinta, bisa begini dulu, istri saya tercinta. Kalau wajahnya mirip Kak Budi dan Kak Hana ya memang mereka pabriknya ya. Baik, hari ini saya diminta untuk share tentang bagaimana kita memiliki hubungan yang baik ya dengan anak remaja atau dengan orang tua. Memang lebih banyak seperti parenting, tetapi biarkan ini juga bisa diaplikasikan dengan hubungan kita bersama dengan Tuhan. Ya, jadi value ini bukan cuma sekedar hanya orang tua dan anak, tapi bisa juga dengan Tuhan, dengan pasangan, ya, dengan otoritas kita. Hari ini saya share tentang, ditampilin saja. Judulnya adalah taat dan hormat, ya, taat dan hormat. Oke, kalau Bapak Ibu mungkin pernah taat dan hormat diambil dari ayat apa ya? Ya, mungkin sudah pada banyak yang mengerti, ya, diambil dari Efesus, betul sekali ya. Pasti geganya lulus dengan baik. Ya, Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ada dua kata aktif, yaitu taat dan hormat. Ini perintah Tuhan kepada anak-anak. Tetapi, ya, Tuhan juga tidak hanya memberikan kepada anak-anak, tapi juga di ayat berikutnya, yang firman Tuhan menyebut perintah kepada orang tua. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi ada dua arah, ya. Jadi tidak hanya kepada anak-anak, tetapi juga kepada orang tua, ya. Jadi kita harus mengerti bahwa sebenarnya dalam ketika kita membangun hubungan dengan seseorang, dengan otoritas, ada dua arah. Dua pihak harus melakukan sesuatu dengan aktif. Dan kalau untuk anak-anak, perintah yang pertama adalah taat, ya. Saya akan share tentang taat ini melalui seorang tokoh Alkitab yang saya yakin pasti Bapak Ibu sudah tahu dan saya tidak perlu mengulang kisahnya. Ya, dia adalah siapa? Coba dari gambarnya ada kelihatan. Siapa itu? Daud. Ya, Daud ini terkenal di momen ini ketika dia mengalahkan Goliat, dia menjadi terkenal. Ya, dia menjadi terkenal. Karena itu ketika dia melawan Goliat, ya Bapak Ibu, itu adalah momen di mana hidup Daud berubah. Yang dulunya tidak dikenal, bahkan bapaknya lupa ya ada Daud, mendadak dikenal oleh seluruh bangsa Israel. Oh, Saul membunuh beribu-ribu, tetapi Daud wah, terkenal Daud. Ini adalah momen penting kemenangan besar bangsa Israel oleh karena Daud. Tetapi kemenangan tersebut tidak akan Daud bisa rasakan kalau dia tidak taat. Apakah? Ya. Taat kepada hal-hal yang kecil. Ya, Daud diminta oleh Isai itulah bapaknya, untuk mengembalakan kambing dan domba. Ya, ketika saya baca tentang Daud, Bapak Ibu pasti akan menemukan statement ini. Daud melakukan seperti yang diperintahkan Isai adalah ayah Daud, kepadanya. Daud taat dengan hal-hal yang rutin. Setiap hari dia bangun, dia langsung mengembalakan kambing dan domba. Pada zaman dulu, ya, biasanya itu pekerjaan anak bungsu. Ya, kalau sudah gede, mungkin ada pekerjaan yang lebih berat. Dan kalau misalnya sudah lebih besar lagi, ada pekerjaan. Makanya ketika Daud diminta sama Isai untuk mengirim makanan kepada kakak-kakaknya yang di medan perang. Ya, nanti ada urutannya. Kalau kakak yang paling sungguh, di kerennya jadi tentara. Kalau bapak bungsu, dia mengembalakan kambing dan domba. Daud taat setiap hari.
tidak taat kepada hal yang rutin ini, saya yakin dia tidak akan bisa mengalahkan Goliat. Jadi kemenangan besar yang kita rasakan, ya entah di pekerjaan, entah di keluarga, entah hubungan kita dengan Tuhan, itu karena kita sudah menabur hal yang rutin setiap hari. Saat teduh setiap hari, memuji Tuhan setiap hari, datang ke gereja setiap minggu. Itu adalah hal yang rutin. Tapi kalau kita tidak melakukan hal yang rutin, kita tidak akan bisa merasakan kemenangan besar. Amin Bapak Ibu? Amin. Ya, jadi salah satu memang kalau misalnya kita ngomong ketaatan, pastikan ya hal-hal yang rutin membosankan, apalagi kalau anak zaman sekarang ya, pengennya terus buat menyenangkan. Tapi kalau misalnya sekolah tiap hari, belajar tiap hari, itu kayaknya mereka tuh kayak aduh, ya. Tetapi kalau di Alkitab, ketaatan itu seharusnya mendatangkan sukacita, ya. Di Yohanes, saya tidak tampilkan di sini. Yohanes, sebentar saya contekan saya, ya. Yohanes 15 ayat 10 sampai 11 saya bacakan saja. Jikalau kamu, ini kata Tuhan Yesus, menuruti perintahku, ini tentang ketaatan ya Bapak Ibu, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa dan tinggal di dalam kasihnya. Dan ayat 11, ini penting. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacita itu menjadi penuh. Jadi ketaatan itu bukan sesuatu yang membosankan, tapi justru kita bisa taat, kita bisa mendapatkan sukacita dari Tuhan. Ya, anak-anak pasti melihat kita kerja setiap hari, rutin, bangun pagi, menghadapi kejamnya macetnya ibu kota. Ya, tapi kalau misalnya kita datang ke rumah dengan mengeluh, anak pasti akan mencontoh. Pasti akan mencontoh. Nanti dia pulang sekolah juga mengeluh, aduh, PR lagi, ujian lagi, hidup berat amat ya. Gitu. Zaman sekarang, saya seorang guru, sudah 16 tahun yang saya mengajar. Tuhan mengizinkan saya mulai dari mengajar anak-anak SD kelas 1, saya ingat sekali ya. Tinggi mereka cuma setengah saya. Ya. Jadi kalau misalnya ada cerita Alkitab, kisah Alkitab, saya jadi pohon. Mereka jadi Sakeus. Manjat saya. Dan saya melihat bahwa anak-anak zaman sekarang semakin susah ya, semakin sulit hidupnya. Les tiap hari, ya PR-nya banyak. Ya, anak Bapak Ibu lesnya berapa hari? Ya, ada setiap hari. Habis itu juga homesel, terus juga mereka ibadah, ya, pelayanan, sibuk. Saya sama istri melayani Abayut ya. Dia tuh lebih susah ngatur jadwal dengan anak-anak dibandingkan dengan orang dewasa. Ya, anak-anak susah banget. Mau mereka tuh sibuk, lebih sibuk mereka daripada kita. Ya, jadwalnya itu lebih, wah, nggak bisa Kak. Hari ini bisa nggak bisa Kak. Ya. Tapi di lain waktu, ya saya juga banyak melihat banyak anak-anak muda yang mereka hidupnya malah nganggur. Ini serius dong, saya kayak kita melihat bahwa saya sama istri melihat kok ada ya anak yang sibuk, mereka taat melakukan hal yang rutin, ada anak-anak yang tidak. Ya, waktunya banyak sekali. Ya, samping waktu luangnya mereka tawuran, ya, mereka olahraga di jalan, nggak jelas ngapain, karena waktunya tidak mereka habiskan dengan waktu bermanfaat. Tetapi kalau bisa anak bapak ibu melihat wah, rutin setiap hari membangun karakter lewat konsel, lewat pelayanan, percaya mereka yang pasti akan menuainya. Ada karakter-karakter yang mereka pasti akan bangun lewat hal-hal yang rutin. Mungkin mereka akan mengeluh, mungkin, tapi kita kalau anak ya taat aja udah, kamu taat aja, lakuin seperti yang Papa perintahkan, seperti yang Mama perintahkan. Kalau ditanya, nanti kamu akan begini begitu, mereka belum ngerti. Ajar mereka untuk taat. Pasti susah nggak? Susah, Bapak Ibu, ya, susah. Jadi kalau misalnya saya ngomong sama orang tua, saya bisa merasakan yang pahit getirnya menjadi orang tua. Kalau mereka melihat, apalagi kalau ada mobil rapot, ketemu, ya, anaknya ada masalah, ya pasti mereka akan seperti tertuduh gitu ya. Aduh, Pak, kenapa lagi anak saya, Pak? Kenapa lagi anak saya, Pak? Karena orang tua selalu merasa bahwa
karakter anak adalah tanggung jawab orang tua. Itu betul 100%. Tetapi Bapak Ibu harus ingat, menjadi orang tua yang baik tidak otomatis menghasilkan anak yang baik. Ini harus kita sadari dulu ya. Supaya Bapak Ibu tidak tertuduh, karena anak kita bukan pusat dari keluarga kita, bukan. Tuhan menjadi pusat dari keluarga kita, dan Tuhan menjadi sumber hikmat untuk kita mendidik anak. Jadi orang tua yang baik menghasilkan respon yang baik. Itu saja, karena respon bisa kita kendalikan, tapi anak nggak bisa. Banyak sekali faktor ketika di sekolah, ketemu teman-temannya, nanti mereka dewasa, punya free will, ya kan? Kita tidak bisa memasukkan mereka ke dalam ini tanggung jawab saya. Kalau mereka salah, itu salah saya. Tidak begitu. Ya, menjadi orang tua yang baik adalah orang tua yang bisa berespon dengan baik. Tidak serta-merta Bapak Ibu melayanan, anaknya susah banget aja ponsel, susah banget diajak saat teduh. Memang mungkin belum waktunya. Bapak Ibu setia menabur hal yang baik. Walaupun tidak muncul karakternya, apa-apa, tabur terus. Percayalah, tidak akan pernah sia-sia. Mereka akan melawan Goliat mereka, dan mereka akan menang. Karena ada orang tua yang menabur dengan setia. Ada orang tua yang merespon dengan benar. Kita berubah. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Ya, saya tahu Bapak Ibu mungkin kebanyakan ya anaknya sudah dewasa, ngapain saya mendengarkan ini remaja gitu kan. Tapi bisa nggak kita melihat dari segi kita sebagai anak, ya anaknya Tuhan, sebagai anaknya Tuhan, sudahkah kita taat sama Tuhan dengan hal-hal yang rutin? Sudahkah kita taat sama Tuhan dengan hal-hal yang rutin? Mungkin Bapak Ibu bingung ya, kenapa ya pribadi saya mungkin kok tidak merasakan kemenangan. Mungkin kita sekali-kali skip ya, skip ketaatan atau perintah dari Tuhan, kita skip. Ya, harus capek Tuhan setiap hari menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berdoa sama Tuhan, itu capek Tuhan. Lebih enak handphone, Instagram ya, ngejulitin partai politik gitu. Lebih enak gitu kan. Tapi untuk bangun, ya harus menyembah Tuhan, itu Tuhan capek. Karena enak kalau ketika tantangan datang, Goliat datang, kita bukannya meraih kemenangan, tapi kita malah ada ketakutan. Waduh, ada orang gede, tinggi, takut gitu. Karena ketika tantangan Tuhan berikan, seharusnya itu adalah momen di mana kita bisa menang. Tapi karena kita tidak membangun, menabur secara rutin setiap hari, ketika momen besar datang, kita tidak meraih kemenangan Bapak. Karena kita tidak menabur secara rutin. Dan kita berdoa biar anak kita ketika kita menabur, mereka menabur karakter mereka, belum kelihatan hasilnya, tapi ketika tantangan besar, mereka mau dipromosiin, mereka masuk kuliah, mereka ketemu masalah, mencari pasangan hidup, dan lain sebagainya, mereka akan menang karena mereka setia menabur sejak mereka muda. Kemenangan, ketaatan sekarang akan menghasilkan kemenangan di masa depan. Amin. Luar biasa. Jadi emang Tuhan memerintahkan anak kita untuk taat sama orang tua, sama kita, sama otoritas. Tapi Tuhan pasti juga, nggak mungkin Tuhan nyuruh pemerintah anak kita, tapi kitanya, wah, kamu ingat ya, perintah sama Tuhan, ini kan harus taat sama orang tua. Nggak bisa gitu. Harus diajarkan bagaimana taat. Nggak bisa serta-merta anak kita tunggu jadi taat, nggak bisa. Mereka butuh sosok untuk melakukan ketaatan. Dan itu adalah orang tua. Ya. Dan saya mengerti mengajarkan ketaatan itu butuh energi Bapak Ibu, capek. Ya, capek banget. Saya merasakan ya, misalnya untuk saya baca dulu. Mengajarkan ketaatan itu butuh energi baik secara fisik dan emosi. Ya, saya melihat ada wajah-wajah orang tua yang semangat, amin gitu kan. Tapi kan emang lebih mudah ya, biarin aja lah salah, ampuni, pengampunan, kasih, setia, Tuhan udah ampuni gitu kan. Itu salah. Kita membangun, membesarkan anak yang tidak terkendali, atau bahasa Alkitabnya anak-anak gampang. Ya, anak-anak gampangan. Oke, saya waktu Tuhan izinkan saya menjadi seorang guru kelas 1, kelas 2 ya.
Seringkali kan anak-anak ada masih lucu-lucu ya. Walaupun mereka bikin salah, ngeselin, tapi tertolong dengan wajah mereka yang lucu. Kalau saya ngajar SMP, SMA gitu ya, kelakuan dengan anak kecil, bukan mereka sudah tidak lucu sebenarnya. Sudah tidak membantu gitu, tidak menolong gitu kan. Tapi kalau anak kecil kita bikin salah gitu kan, kita kayak masih, aduh. Ya, jadi satu waktu gitu saya kalau guru SD itu kan pasti ngajarin semua subjek ya, hampir semua subjek inti kita ajar, matematika, IPA, waktu itu saya juga ngajar English, agama juga ya, jadi ngajar core subjeknya atau mata pelajaran yang inti. Jadi saya sering ketemu sama mereka, ya. Jadi kalau misalnya mereka istirahat, saya sebagai wali kelas harus menemani. Ya. Jadi satu waktu ada anak murid saya, ya, dia melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan waktu jam istirahat kedua, ya berarti udah capek gitu ya. Begitu udah siang, udah capek dari pagi, siapin bahan, ajaran, terus harus pimpin saat teduh, mereka bangun bersama, terus ngajar, ya, terus panjang ceritanya, terus istirahat, belajar lagi, sekarang istirahat lagi, makan siang, jam makan siang, dia kesalahan nendang temannya. Oke, saya menjadi saksi waktu itu, di mana kejahatan tersebut terjadi, ya. Saya sebagai otoritas pasti harus mengkoreksi, benar nggak? Tapi saya capek Bapak Ibu, saya capek karena apa? Sudah siang, sudah waktu saya istirahat. Ya, kalau misalnya anak makan siang, kita guru di SD itu biasanya nggak ikut makan siang, nggak bisa makan siang dengan tenang. Kita makan siang sama mereka, ya, dengan alat adat ini makan siang cukup banget rumahnya. Kalau enggak ya tiba-tiba setelah dikit ada yang tumbang, gitu, ada yang tumpah, ada hal sebagainya, gitu. Waktu kejahatan terjadi, tendang temannya. Nah, apa yang Bapak Ibu lakukan kalau menjadi saya? Dengan kadang sudah kondisi lelah, fisik lelah, emosi lelah, gitu ya. Apa yang akan lakukan? Biasanya anak akan bersyukur kalau gurunya tidak menghukum, betul ya? Wah, guru saya baik sekali. Saya dengan teman saya akan dihukum, gitu. Padahal dia melihat dengan mata kepala sendiri. Capek. Terus kita karena kasih dan pengampunan saya mengampuni engkau. Nggak bisa. Kita harus koreksi, Bapak Ibu. Kita harus koreksi, ya. Kenapa nggak mau ngakuin itu? Diwawancara, terus ada waktu. Jadi dijedain sendiri, ya. Mereka harus makan siang di kantor guru, jadi ada kayak kantor guru, dan mereka makan siang di situ, dan harus ditemenin. Jadi bayangin ada satu domba yang sudah dihukum, ya domba lagi makan siang. Jadi saya harus bolak-balik, ya. Jadi kalau misalnya kayak saya melakukan disiplin, itu begitu Bapak Ibu, harus ditemenin. Dan sangat capek melelahkan. Tapi kalau tidak dikoreksi, akan semakin menjadi. Jadi koreksi, jadi makanya saya bilang ya, menjadi orang tua yang baik adalah orang tua yang berespon dengan baik. Seringkali kita terlalu capek gitu ya, udah anak saya kita ampunin saja lah, ya. Karena kita menghindari capeknya mendisiplin anak. Mendisiplin itu capek loh, ya. Dulu kita SMA, ya, saya SMA, dulu saya suka banget dengan jam kosong. Wah, jam kosong gitu kan, wah, bisa main sama. Tapi pas saya dewasa, saya pikir ini guru-guru jam kosong nggak kerja apa gimana? Saya merasa jam kosong itu bukan anugerah. Pas saya besar ya udah ngerti. Tapi merasa dicurangin karena orang tua saya bayar uang sekolah dan guru tidak bekerja, ya kan? Kalau guru tidak mengkoreksi ketika kita salah, berarti guru tersebut tidak bekerja. Koreksi itu bukan bentuk hukuman, tapi karena saya sayang sama anak saya, anak-anak murid saya pengen karakter hukum. Dan ketika ada orang rela menegur kita, mendisiplin kita, berarti mereka mengasihi kita. Berarti mereka mengasihi kita. Kalau mereka lihat kita buat kesalahan tapi tidak ditegur, bukan berarti mereka baik, tidak. Tapi mereka tidak peduli dengan kita. Tapi kalau ada yang menegur kita, merelakan capek loh, capek menegur orang capek loh, Bapak Ibu. Menegur anak kita juga capek, ya capek banget. Ya ditegur satu, apa yang lain, gitu. Wah, panggil lagi, ketemu lagi, konseling lagi, ketemu sama bapak ibunya. Wah, capek banget. Tapi kita bersama sebagai orang tua sedang mendidik anak-anak kita untuk menabur loh ketaatan. Dan mereka butuh kita. Amin. 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 Ya. Ini waktu saya belum ada waktu. Nah, kalau misalnya untuk anak kecil ya kalau banyak ketaatan pasti temanya boleh atau tidak boleh ya. Emang boleh gitu ya. Anak kecil gitu ya. Ya, megang kompor nggak boleh, gitu kan? Ini nggak boleh, karena anak kecil cukup gitu Bapak Ibu, boleh atau tidak boleh. Tapi kalau sudah remaja, nggak bisa digituin lagi, harus ada alasannya.
nggak boleh? Oh gitu sih, curang mama, curang papa. Kenapa aku nggak dibolehin pergi? Kenapa aku nggak boleh begini? Kenapa nggak boleh begitu? Harus ada alasannya. Makanya mereka sudah tumbuh dan berpikir dengan kritis, Bapak Ibu. Ya, anak remaja itu seringkali ya, dulu ya kan kita bilangin dengerin kok sekarang kan jadi begini sih ya. Jadi jumpawitan dan merasakan ya, anak remaja begitu ya. Dari SD kayaknya kok lucu-lucu gitu ya, tiba-tiba kok jadi kurang ajar gitu. Mereka nggak kurang ajar. Ini statement saya sebagai guru dari kelas 1 sampai kelas 12 ya. Mereka sebenarnya tidak kurang ajar, tapi mereka nggak dilatih untuk menghormati orang lain. Nggak dilatih Bapak Ibu, nggak ada yang melatih. Kita hanya berespek bahwa, oh kamu sudah gede, kamu harus bisa mikir. Nggak bisa, mereka nggak bisa mikir. Karena mereka tidak terbiasa. Mereka hormonnya bergejolak, pola pikirnya sudah semakin kritis. Ya. Jadi caranya ketika mereka nanya, pasti seperti kurang ajar. Tapi mereka tidak bermaksud untuk kurang ajar. Tidak bermaksud untuk kurang ajar. Mereka harus kita ajarkan caranya. Begini loh kalau kamu nanya, ya. Begini loh kalau kamu negur. Begini loh kalau kamu jawab. Ya, harus diajarkan Bapak Ibu. Untuk apa kamu emosi? Untuk apa kamu balas teman kamu? Untuk apa kamu pukul teman kamu? Membela diri Pak, membela diri Pak, gitu kan. Apakah masalahnya selesai? Enggak sih, malah makin parah. Ya udah. Anak remaja harus dia berpikir. Ini dari firman Tuhan saya ambil. Ya, ini kata-kata Paulus. Ya, bukan lagi boleh atau tidak boleh. Berguna atau tidak berguna sih? Berguna nggak kamu pacaran sekarang? Ya, berguna nggak? Ya, kamu merokok segala macam. Berguna nggak kamu pulang malam? Nggak berguna sih. Ya udah kan ngapain? Nggak bisa ya bilang boleh nggak boleh? Harus ngerti. Tidak boleh karena ini. Nah ini melatih kita sebagai orang tua untuk bisa. Kenapa ya nggak boleh? Kenapa ya nggak boleh? Kenapa kita tidak boleh skip untuk saat teduh? Kenapa kita harus datang ke gereja? Ya, gitu ya. Orang kecil masih ada gereja gitu ya bersama. Tapi anak remaja memikirkan, ngapain sih ibadah? Ngapain sih begini? Nah, kita bisa menjawab apa ini? Ya, kalau nggak bisa menjawab datang ke pengakuan. Kemudian anak saya nanya ini, ya, kenapa boleh begini ya? Tapi saya nggak tahu jawabannya. Bisa nggak kamu dibantu? Gitu? Ya, jadi itu melatih kita untuk ngerti. Oh, ternyata ada maksudnya. Ada maksud Tuhan dari setiap perintah Tuhan. Ada maksudnya Bapak Ibu. Tuhan tidak serta-merta memberikan perintah bagi kita, amanat buat kita untuk nggak ada alasan. Pasti ada maksudnya. Pasti ada maksudnya. Ya, pasti ada maksudnya. Coba kiri kanan, pasti ada maksudnya. Ya, pasti ada maksudnya. Dengan segala apa yang Bapak Ibu sedang alami sekarang ini, pasti ada maksudnya. Dari musim yang Bapak Ibu jalanin, pasti ada maksudnya. Setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi, pasti ada maksudnya. Ya, Bapak kita adalah Bapak yang baik. Bapak di surga adalah Bapak yang baik. Ya, Dia tidak memberikan kita perintah kalau ada maksudnya, Bapak Ibu. Pasti ada maksud. Pasti ada maksud. Nah, ini adalah part yang pertama. Part kedua adalah part terakhir. Karena cuma 2 part dan hormat yang judulnya. Ya. Part kedua tentang hormat. Ya, saya bilang tentang Daud. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa dan beruang atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejar 1, menghajar 2, 3, melepaskan domba itu dari mulutnya. Mengembalakan domba, saya percaya itu adalah perintah dari Isai. Tapi untuk mengejar binatang buas, saya yakin itu bukan perintah dari Isai. Bukan perintah dari, nggak mungkin orang tua enak kalau ada singa datang kamu hajar ya. Orang tua macam apa? Ya, pasti nggak mungkin, ya, nggak mungkin Bapak Ibu. Itu pasti kemauan dari Daud sendiri. Benar nggak? Ada gitu ya, punya ayah ibu kita. Nah, kalau ada tukang japret, ya, gitu kan kamu kejar. Ya, apalagi kalau dia mau pisau, apa kejar aja. Ya nggak mungkin. Ya pasti kalau saya ajarkan ke anak saya, kalau ada berbahaya, cari, ya, guru, ya, nggak usah kamu hajar, nggak usah, ya, nggak apa-apa. Udah kamu cari guru, nggak usah kamu balas, lari dari bahaya. Itu adalah nasihat paling penting Bapak Ibu ya, kalau anak kecil gitu. Nggak usah kamu balas itu kan. Iya kalau kamu menang, kalah.
Gimana? Ya, jadi saya percaya Isai tidak mungkin meminta anaknya yang sulung ya untuk mengejar serigala dan beruang. Singa dan beruang. Nggak mungkin, apalagi kalau ibunya dengar ya, istrinya dengar gitu, ngomong apa sama anak saya ya? Anak bungsu saya disuruh kejar singa, nggak mungkin. Ya, itu pasti adalah kemauan dari Daud. Sama seperti ketika dia melawan Goliat, nggak disuruh sama Isai. Isai perintahnya sederhana, cuma dua. Satu, bawalah bekal ini kepada kakak-kakakmu. Kedua, bawalah tanda bahwa mereka masih hidup. Itu aja perintahnya. Nggak ada yang nyuruh dia lawan raksasa gitu kan. Nggak ada. Dia nggak minta, Isai tidak minta bahwa kalau ada raksasa di tengah jalan, ya, dan kalau dia balik, nggak ada. Pasti pulang dengan selamat. Kenapa Daud melakukan seperti itu? Saya kasih background sedikit. Zaman dulu, zaman dulu kekayaan seorang itu, ya zaman ini, zamannya Daud, kekayaan seorang itu ditentukan dari jumlah ternaknya salah satu. Ya, kalau bapak baca Alkitab ya, ini punya 14.000 domba, ini punya berapa puluh ribu domba. Karena kekayaan mereka ditentukan dari domba. Ya. Dan Isai itu tahu siapa Isai kan? Bapak Ibu. Isai itu adalah cucu dari Ruth dan Boaz. Ya. Boaz aja sudah tajir. Apalagi Isai. Namanya aja kekayaan. Arti nama Isai itu adalah kekayaan. Nggak mungkin kan nama kekayaan tapi dia miskin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin. Isai itu tajir. Kaya. Kalau domba satu hilang, ya udahlah. Nah, dia berapa yang hilang? Ini pasti dia nggak mungkin banget. Tetapi Daud melihat bahwa begini, ketika Daud melindungi domba tersebut, tidak seperti Daud dengan kesayangan, bukan. Tapi Daud dengan status atau rasa hormat kepada ayahnya. Bahwa ini tanggung jawab ayahnya yang diberikan kepada Daud, dan dia serius dengan hal tersebut. Diminta nggak enggak. Tetapi karena dia tahu bahwa ini penting, dia akan melindungi. Itu adalah hormat. Itu adalah hormat. Kenapa Daud tersinggung ketika nama Tuhan dihina-hina sama Goliat? Karena Daud melihat domba yang dia pelihara, yang dia jaga, disembelih sama bapaknya untuk dikorbankan kepada Tuhan. Daud melihat bahwa Isai sangat menghormati Tuhan. Daud kecil melihat, ini domba buat jaga, disembelih loh. Berarti Isai sangat amat menghormati Tuhannya. Dan Daud melihat, sehingga ketika ada yang menghina Tuhannya, Daud marah. Karena dia menyaksikan ayahnya memberikan segalanya buat Tuhan. Daud marah. Makanya dia lawan Goliat. Dia ambil 5 batu, ya, karena biasa kalau singa kan memburu domba itu pasti dengan kawanan ya, nggak mungkin sendirian. Dia bersedia kalau ada raksasa lain, ada kakak adiknya Goliat. Daud menghormati ayahnya, dan akhirnya membuat dia menghormati Tuhan. Kalau anak-anak kita melihat kita menghormati Tuhan, percayalah anak juga kita akan menghormati Tuhan. Arti kata hormat itu di Alkitab adalah takut, ya, dalam bahasa Ibrani itu adalah takut, oke? Atau arti bahasa Indonesia sangat berbobot. Saya nggak ada tahu hubungannya dengan bahasa Jawa abot, ya. Cuman takut artinya sangat berbobot. Maksudnya apa sangat berbobot? Ini seperti ketika bumi kita ini mengitari matahari. Karena matahari bobotnya jauh lebih berat dibandingkan, atau gravitasinya lebih berat, lebih kencang. Ya, sehingga bumi mau tidak mau bereaksi atas bobotnya matahari tanpa diminta oleh matahari. Hormat adalah reaksi kita ketika kita melihat atau menghadapi seorang yang berbobot daripada kita. Jadi kalau misalnya dibilang bedanya taat sama hormat adalah taat itu melakukan seperti yang diperintahkan orang tua, itu taat. Ketika mengembalakan domba itu taat. Tapi kalau hormat, melakukan yang menyenangkan hati orang tua tanpa diminta, itu hormat.
waktu dikasih tunjuk sama orang kemana-mana ya gimana? Nah, nih dengar dari Mas Evi ya, hormat itu melakukan yang menyenangkan hati orang tua tanpa diminta. Kalau saya minta-minta gitu, mama suruh lagi untuk beresin tempat tidur ya, jangan lagi ya ketinggalan botol air minum di sekolah gitu ya. Hormatilah ya, tanggung jawab yang mama bapak berikan kepada itu hormat. Tetapi ya, kalau misalnya saya konklusikan apa yang saya share kepada bapak ibu, taat itu membutuhkan perintah. Benar ya? Kalau kita taat pasti ada butuh perintah, instruksi yang jelas. Tapi hormat itu lahir dari kedekatan kita dengan anak kita. Nggak mungkin dia hormat kalau dia tidak tahu apa keinginan kita yang paling dalam. Jangan expect anak-anak kita, jangan berharap anak-anak kita melakukan seperti yang kita kehendaki kalau mereka tidak kenal sama kita. Tidak kenal apa keraguan kita, apa ketakutan kita, apa keinginan kita untuk anak kita. Karena kita nggak dekat. Jadi Bapak Ibu harus apa? Melakukan seperti yang orang tua mau, hati orang tua mau, tapi kita tidak pernah share hati kita kepada anak kita. Karena kita tidak pernah memberikan ruang untuk anak-anak kita untuk jalan bersama dengan kita, ngedate dengan kita, bangun hubungan dengan kita, terbuka kepada mereka. Akhirnya anak susah untuk hormat dan kita bingung, kok mereka tidak mau dapat apa yang seperti hati saya mau? Ya karena mereka tidak mengenal kita. Ya, karena mereka tidak mengenal kita. Jadi, ya, Bapak Ibu, tolonglah anak-anak kita, ya, untuk mereka belajar tentang share, bagi waktu, ya, bagi waktu dengan mereka share pekerjaan Bapak Ibu apa sih, ya, ketakutan Bapak Ibu apa sih yang Bapak Ibu membuat bertahan ya, untuk kerja tiap hari, apa yang membuat Bapak Ibu bertahan, apa yang membuat Bapak Ibu semangat datang ke gereja, baca firman Tuhan apa, ya, dan apa keinginan Bapak Ibu untuk mereka. Saya punya teman di SMA, saya ingat sekali ya teman saya ini, bukan anak Tuhan, bukan anak gereja, tetapi ketika diajak untuk berbuat yang tidak baik, contoh rokok atau apa, dia selalu bilang begini, nggak mau ah. Kenapa? Karena ini menyedihkan hati mama saya. Ya, itu hormat. Jadi kalau misalnya hormat, ya, bukan lagi boleh atau tidak boleh, berguna atau tidak berguna, tapi apakah ini menyenangkan atau malah membuat sedih hati orang tua? Apakah ini menyenangkan atau membuat sedih hati Tuhan? Itu adalah hormat. Dan kita harus memberikan contoh, seperti Isai memberikan contoh kepada Daud. Kita berikan contoh, kita menghormati Tuhan dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita. Kita memberi dengan sukacita, ya, kita main dengan sukacita, kita berespon dengan benar, dengan kasih. Anda akan melihat dan mengerti, oh inilah menghormati Tuhan. Sehingga akhirnya mereka juga menghormati. Dan ketika kita mengizinkan mereka kuliah atau dimanapun mereka pergi, ya kerja, membangun keluarga sendiri, mereka akan ngerti mana yang menyenangkan hati Tuhan dan mana yang menyedihkan hati Tuhan. Bapak Ibu, anak zaman sekarang itu sedang menghadapi tantangan berat, ya, LGBT lah, apa segala macam, susah setengah hati menjadi anak muda zaman sekarang, ya. Apalagi orang tua zaman sekarang, semua serba salah. Apalagi misalnya Bapak Ibu scroll Instagram, TikTok, gitu kan. Parenting yang baik adalah begini, parenting yang baik adalah begini, dan merasa kita kok salah semua ya parenting kita ya. Karena begitu, ya, zaman sekarang itu semua informasi diterima. Tapi kebenaran firman Tuhan harus tetap menjadi pusat dari keluarga kita. Karena parenting is a ministry. Ya, parenting is ministry. Oke, saya minta. Oke, mari kita datang kepada Tuhan. Apa yang saya share hari ini mungkin lebih banyak tentang parenting. Tapi seperti yang saya bilang di awal, maukah Bapak Ibu membawa ini yang saya share untuk respon sikap kita kepada Tuhan? Belajar untuk menghormati Tuhan, belajar untuk taat kepada Tuhan. Dan taat bukan dengan cemberut, dengan bersungut-sungut, tapi taat dengan sukacita. Dan ketaatan kita
rasa hormat kita itu menular, Bapak Ibu. Menular ke istri kita, menular ke anak-anak kita, menular ke orang tua kita, menular ke sahabat kita. Mereka akan melihat pasti bahwa ada orang jemaat Allah yang mereka bekerja melayani dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan. Itu menular. Pada kepada Tuhan. Untuk kami bisa menjadi saluran berkat untuk